Santapan Harian Senin 14 April 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Imamat pasal 26 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-46. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-27 hingga ayat 42. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bertelut dan kami merendahkan hati untuk siap menerima kebenaran firman-Mu ya Kristus. Di dalam kasih-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Imamat 26 ayat 27-42. Jika dalam keadaan yang demikian pun kamu tidak mendengarkan aku dan hidupmu tetap menentang aku pun akan bertindak menentang kamu dalam murkaku dan aku akan mengajar kamu 7 kali lipat karena dosa-dosamu. Kamu akan makan daging anak-anakmu lelaki dan perempuan. Tempat-tempat pemujaanmu akan kumusnahkan dan segala pedupaanmu kulenyapkan. Aku akan melemparkan mayat-mayatmu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak terhadap kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan, dan tempat-tempat kudusmu akan kubuat sunyi sepi. Aku tidak mau lagi menghirup bau persembahan yang menyenangkan. Aku akan membuat negeri itu sunyi sepi sehingga musuhmu yang tinggal di situ tercengang. Kamu akan kuserakkan di antara bangsa-bangsa dan aku akan menghunus pedang mengejarmu. Tanahmu akan menjadi tandus dan kota-kotamu menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu menikmati tahun-tahun sabatnya, yakni selama keadaannya tandus dan kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itulah tanah itu akan menjalani perhentiannya dan menikmati tahun-tahun sabatnya. Selama keadaannya tandus, tanah itu akan menjalani perhentian yang tidak dialaminya pada tahun-tahun sabatmu ketika kamu tinggal di situ. Mengenai mereka yang masih hidup di antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di negeri-negeri musuh mereka. Bunyi daun yang ditiup angin pun akan mengejar mereka, sehingga mereka lari seperti orang lari dari pedang. Mereka akan rebah padahal tidak ada orang yang mengejar. Mereka akan jatuh tersandung seorang kepada yang lain, seolah-olah dikejar pedang, padahal tidak ada yang mengejar. Kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa dan negeri musuhmu akan menghabisi kamu. Siapa yang masih hidup di antaramu akan lenyap karena kesalahan mereka di negeri-negeri musuh mereka. Dan karena kesalahan nenek moyang mereka, juga mereka akan hancur lebur sama seperti nenek moyangnya. Bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka yang berlaku tidak setia terhadap aku, bahkan hidup menentang aku, sehingga aku pun menentang mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka, dan bila kemudian mereka merendahkan hati yang tidak bersunat itu dan membayar kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub. Juga perjanjianku dengan Ishak dan perjanjianku dengan Abraham akan kuingat, serta negeri itu pun akan kuingat. Sahabat Santapan Harian, penghukuman Tuhan atas umat yang meninggalkan Dia bukan hanya berdampak pada setiap orang Israel, tetapi juga membawa kehancuran bagi bangsa ini. Di ayat ke-31, Tuhan berkata, "Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan." Dan di ayat 32, "Aku akan membuat negeri itu sunyi sepi." Di sini kita melihat betapa dahsyatnya dampak dosa terhadap kehidupan pribadi dan bangsa
ketika umat melawan Tuhan dan tidak mau bertobat. Sepintas kita membaca betapa ngeri kemarahan Tuhan ketika umatnya hidup dalam dosa. Namun kita patut bersyukur karena firman-Nya tidak berhenti pada berita penghukuman. Sebaliknya bagian ini ditutup dengan kabar baik. Tuhan itu setia dan penuh rahmat. Seburuk apapun keadaan umatnya, ketika mereka mau bertobat dan mengakui kesalahannya, Ia akan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan berjanji akan memulihkan tanah mereka, negeri mereka. Bahkan mereka yang menjadi tawanan di negeri asing akan dibawa pulang kembali ke negerinya. Tuhan bersedia menyelamatkan dan menjadi Allah mereka. Allah kita bukan penguasa yang kejam, bukan pula pembenci umat yang melakukan kesalahan. Allah kita adil dan penuh kasih. Ketika kita mengakui kesalahan, bertobat dan kembali kepadanya, Allah mau menerima kita kembali. Ia memberikan kesempatan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat. Karena itu, seburuk apapun dosa kita dan seberapa jauh kita telah meninggalkan Dia, hal itu tidak menghalangi kasih dan kuasa-Nya untuk memulihkan hidup kita. Kesempatan kedua tersedia bagi setiap orang yang mau bertobat dan berjuang memperbaiki kehidupannya. Apakah hari ini kita merasa dosa kita terlalu besar? Kita merasa berjalan terlalu jauh dari Allah dan merasa ragu Allah masih mau menerima kita? Percayalah, tangan-Nya terbuka untuk kita. Allah mau kita berlari dalam dekapan-Nya. Ia rindu memulihkan kita. Terimalah dan gunakan kesempatan kedua itu untuk hidup dalam kasih-Nya. Setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang murah hati dan setia memberikan kesempatan kedua bagi kami yang berdosa. Bimbing kami, ya Roh Kudus, agar terus memegang komitmen untuk menjadi manusia yang dibaharui dalam kasih Kristus, dan agar perubahan itu nyata dirasakan oleh orang sekitar kami. Di dalam rengkuhan kasih-Mu ya Kristus Yesus, kami berteduh. Amin.